Literasi Vita. Tapi kali ini aku nggak sendiri, aku bersama temanku Mirna. Firna. Nah, kali ini kita nggak bahas tentang buku, tapi akan ngajak teman-teman untuk melihat bagaimana pengalaman Pertama di divaksin. vaksin. Oke, ini aku mau langsung mendaftar ke meja 1. Tapi ini rada deg-degan sih, tapi ayo kita lihat aja gimana di setiap mejanya. Jadi sebelum kita daftar, kita harus daftar dulu di Peduli Lindungi. Nah, kita udah dapat QR barcode, ini menunjukkan kalau kita udah bisa daftar, kalau bisa divaksin. Dan jadwalnya itu milih sendiri. Aku milihnya hari Senin tanggal 18 Januari 2021. Jadi di meja 1 kita ditanyain identitas. Nah, mau tahu teman-teman siapa yang nanyain? Yang nanyain itu adalah calon pengantin, yaitu Tepera. Selamat Tepera. Di meja 1 kita dapat kartu vaksinasi COVID-19 yang isinya data kita. Nah, ini nanti kartunya dibawa dari meja 2, meja 3 sampai meja yang terakhir. Nah, dari meja 1 tadi aku harus nunggu dulu. Nih Pak Tony yang udah disuntik menileles gitu. Sakit nggak? Sakit gini, Disuntik takut. masih sakit diputusin. Nggak tahu Pak Tony. Biar ya. Di meja 2 diapain Pak? Di sasar dulu. Sesar? Serius satu Pak? Jadi di meja kedua itu ada pemeriksaan tekanan darah dan beberapa pertanyaan terkait riwayat-riwayat penyakit yang kita derita. Nah, jadi bagi yang tekanan darahnya di atas 140 itu disarankan untuk ditunda dulu vaksinnya. Berarti bukan vitamin C ya Teh? Aku sih nggak mau lihat sih. Kelihatannya aja kelihatan ya. Aku sih jangan ya. Rilekskan. 1, 2, 3. Mantap. Jadi setelah divaksin kita harus nunggu 30 menit dulu untuk tahu apakah ada gejala atau enggak. Atau ada reaksi atau enggak ya. Bapak udah 30 menit belum? Reaksinya apa Pak? Ngantuk enggak? Belum. Enggak terjadi apa-apa Pak. Makin ganteng enggak? Enggak juga ya. Adalah Kita kalau udah nunggu 30 menit, kita dikasih apa? Kartu kalau kita udah divaksin. Kartu vaksinasi COVID udah apa ya, riwayat sih, tapi ini sepertinya masih karena yang dijelaskan bidan tadi ini baru sekali, masih ada vaksinasi kedua, jadi masih tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke teman-teman, tadi setelah divaksin kita mau tanya-tanya informasi dulu nih sama si ibu tukang vaksin. Oh, bukan ibu tukang vaksin sih, tapi ibu yang bertanggung jawab terhadap vaksinasi ini. Nah, yang pertama yang mau saya tanya Teh, itu soal vaksin. Kira-kira siapa aja yang bisa divaksin gitu, atau yang siapanya nggak bisa divaksin? Yang boleh divaksin untuk usia 18 sampai 59 tahun. Sama 59 Ya, tahun. yang tidak boleh divaksin ibu hamil, ibu menyusui, ibu calon promilnya calon hamil. Terus sama lansia dan punya riwayat komorbid atau riwayat penyakit berat. Gitu. Itu kalau bisa ditunda. Nah, tapi kalau misalnya ibu hamil atau ibu menyusui itu kenapa nggak bisa divaksin? Sedangkan di luar negeri itu ada yang malah ibu hamil atau ibu menyusui itu bisa disuntik. Karena di Indonesia mengacu pada
ada dan belum yakin, jadi diusahakan mah jangan dulu aja. Oh, jadi istilahnya cari aman dulu lah Ya, gitu cari ya, karena aman. ini vaksin pertama di Betul. dunia gitu ya. Nah, terus setelah divaksin, apakah cukup sekali udah kebal gitu? Kalau vaksinasi itu 2 kali. Vaksinasi yang pertama dia untuk memuncul kekebalan, menimbulkan kekebalan, sama kayak vaksin tetanus toxoid juga seperti itu. Jadi vaksinasi yang pertama itu memunculkan kekebalan. Kalau untuk kekebalan sepenuhnya ada di vaksinasi yang kedua. Jadi diusahakan nanti peserta yang sudah vaksin yang pertama untuk kembali lagi divaksin untuk yang jadwal kedua. Jadwal keduanya itu kapan teh? 14 hari setelah yang pertama intervalnya. Jadi nanti disuntik lagi ya teh? Suntik lagi. Oke. Nah, kalau biasanya gejala-gejala yang dialami yang setelah divaksin itu apa ya teh? Maksudnya resiko, bukan resiko ya? Efek samping. Efek samping. Kalau efek samping beberapa orang suka macam-macam. Ada yang mual, ada yang pusing, ada yang pegel, biasa apa? Habagal gitunya. Baal, mengeras gitunya. Kadang-kadang kemerahan. Tapi nggak apa-apa, nanti itu termasuk efek samping yang ringan. Kalau yang berat mah yang shock gitu. Nah, yang shock mah biasanya kita alhamdulillah mah nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Nah, untuk ini kan tahap keduanya baru tenaga kesehatan. Kira-kira ke masyarakatnya itu kapan ya teh? Kalau ke masyarakatnya rencananya setelah bulan Maret itu rencananya. Itu pun kalau datanya sudah terkumpul semuanya. Ini mah diutamakan dulu sama nakes sejuk, petugas kesehatan terbayar dulu sama kayak apa, polisi, petugas di kecamatan yang di pegawai publik dulu. Nanti kalau di atas Maret ya kemungkinan akan dilaksanakan. Itu mah jadwalnya aja.